sudah kalian membaca, sudah saya suruh untuk berlitik literasi. Dalam hal ini, prinsip dan praktek ekonomi Islam yang akan kita bahas yang pertama adalah muamalah, kemudian macam-macam muamalah, syirkah dan juga perbankan, serta menelaah tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, tentunya adalah pembelajaran kita, harapannya adalah kita menjadi seorang pribadi yang bisa menerapkan nilai-nilai syariat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Tentunya kita mengharapkan bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan harta haram. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari muamalat ini, insya Allah kita akan lebih berhati-hati. Insya Allah kita lebih bermawas diri untuk tidak melakukan suatu muamalat atau suatu jual beli yang salah, atau memakan harta yang bukan hak kita, ya, atau harta riba. Lalu sekalian, nah minggu lalu Anda sudah melihat tayangan video ya tentang penguatan materi mengenai jual beli, kemudian khiyar dan sebagainya. Jadi tidak akan saya bahas ulang terkait dengan itu. Saya akan melanjutkan terkait dengan dalil yang mendasari di dalam jual beli ini dalam bermuamalat, yaitu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Ila ayat sadaqallah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal berbuat maksiat atau keburukan. Nah, jadi intinya kita tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal membantu orang lain sesama muslim yang saling membutuhkan. Tetapi jangan pula kita menolong dalam hal yang sesat atau berbuat maksiat. Ini salah satu yang mendasari. Nah, anakku sekalian, ini sudah pernah kita bahas ya terkait dengan muamalat ini. Oleh karenanya, nah mohon maaf ini terkait dengan pengertian muamalah ya. Jadi secara fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Itu yang dimaksud dengan muamalah. Nah sekalian, tentu kita sangat berhati-hati ya di dalam hal bermuamalah. Jangan sampai harta yang kita makan itu adalah merupakan harta yang haram. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil atau yang rusak. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan riba atau mengambil keuntungan dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil atau salah. Kemudian tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya, ya misalkan merebut haknya dengan cara keras atau dengan paksa. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan juga kehalalan. Ya, kadang-kala banyak orang yang mempermainkan dalam hal jual beli, berbuat curang, ya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Jadi kita sistem berjudi itu haram ya. Jadi ada spekulasi, namanya berjudi. Itu kan namanya untung-untungan atau dalam syariatnya disebut maisir. Oke. Kemudian tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram ya. Tidak boleh, misalkan kita jual beli minuman keras, itu adalah haram, itu tidak boleh ya. Atau jual beli babi itu adalah barang haram. Kita seorang Islam tidak boleh menjual barang yang haram. Kemudian misalkan kita menjual barang curian, itu adalah barang haram juga. Apakah kita, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa, tapi kalau kita tahu ya nggak boleh, itu termasuk haram ya. Oke, nanti sekalian, ini jual beli yang sudah disampaikan minggu lalu terkait dengan video yang sudah Ananda pahami. Mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dengan jual beli. Salah satu di sini
apa namanya, syaratnya adalah ini. Jadi bahasa salah satu bentuknya dalam sini adalah rukun ya. Jadi dalam jual beli itu ada namanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam jual beli. Yang pertama ya ada orang, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barangnya, lalu kemudian ada ijab kabulnya. Kemudian ya ini yang dimaksud dengan apa namanya dalam rukun itu. Nah, sekalian di dalam ijab kabul itu kan ada yang namanya lisan atau tulisan, ada isyarat. Lisan itu adalah misalkan begini, saya menjual barang ini. Nah, dari seorang penjual saya menjual barang ini, kemudian seorang pembeli itu menjawab atau menyampaikan saya beli barang ini. Itu namanya ijab kabul secara lisan. Ya. Tetapi apakah setiap jual beli itu harus diucapkan seperti itu? Oleh karena itu ada dengan cara yang lain, misalkan dengan cara tulisan. Dalam hal tulisan di sini sepertinya contohnya adalah seperti dalam label harga. Jadi misalkan Anda sekalian pergi ke minimarket ya, di Alfamart atau di Indomart atau dimanapun Anda berada, atau di mall-mall begitu ya, itu biasanya sudah ada label harga. Nah, itu sudah mewakili daripada apa namanya ijab kabul ya. Karena ijab kabul adalah merupakan rukun di dalam jual beli, maka tidak boleh ditinggalkan ya, baik itu bisa melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga adalah melalui isyarat. Seperti orang cacat itu tidak bisa berkata-kata ini ya, cuman mungkin dia dengan isyarat saja. Misalkan ini harganya berapa, satu, misalnya dengan isyarat seperti itu. Ini terkait dengan